Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin ya, yang sudah saya upload. Ya, mudah-mudahan yang sudah saya upload materi kemarin ada manfaatnya, dan kita sekarang akan belajar kembali untuk cara menganalisa ya jenis-jenis short di HP menggunakan power supply ya. Karena ini penting. Jadi materi itu penting, praktek pun penting. Materi tanpa praktek ya nol. Praktek tanpa materi juga akan buta. Jadi di sini kita akan belajar kembali ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Mudah-mudahan sobat-sobat Teknisi Musafir tetap semangat, khususnya untuk pemula ya, kita belajar bersama. Baik, di sini saya akan mencoba ya untuk memberikan wawasan mengenai apa yang sudah saya terapkan, mengenai pengalaman saya. Jadi ini tulisan ya sesuai sesuai yang sudah saya lalui lah ketika saya belajar dari awal servis. Jadi iya, bisa dikatakan inilah diari saya. Diari servis saya ya, dan insya Allah ini akan saya berikan sedikit pengalaman saya untuk sobat-sobat Teknisi Musafir, khususnya untuk pemula ya. Kalau yang bukan pemula ya materi ini enggak berlaku ya, karena ini materi untuk pemula. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, di sini kita akan mulai belajar ya. Sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh. Jadi konslet atau short ya. Konslet itu bahasa kita ya, short itu bahasa akademisnya. Jadi short pada ponsel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ya, short sebelum ditekan switch on off. Perhatikan, short sebelum ditekan switch on off, dan kedua short sesudah ditekan switch on off. Nah, dari kedua jenis short tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian. Masih dibagi lagi. Short sebelum tekan switch on off terdiri dari yang pertama short total, V-bed atau full short ya. Ini salah ini nulisnya. Tak ganti saya. Coba cepat lihat nulis short ya. Nah ini short total atau V-bed. Di jalur V-bed ya, biasanya ini ditandai dengan alarm ya. Apabila sobat-sobat Teknisi Musafir menghubungkan suatu HP menggunakan power supply, ketika kabel dihubungkan ke konektor baterai, ampere naik ya, loss atau membanting langsung ke kanan, lalu alarm berbunyi, itu yang dinamakan full short ya. Bahkan untuk full short sendiri itu mudah cara penanganannya. Jadi tinggal lakukan tembak MBR, maka masalah selesai ya. Beda dengan short yang kecil, itu lebih sulit ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menganalisanya ya. Yang kedua, short 20 mA di jalur V-bed. Nah ini 20 mA di jalur V-bed. Yang ketiga short 40 mA di jalur V-bed. Paham ya? Lalu yang kedua short setelah switch on off, berarti setelah ditekan. Short setelah ditekan. Yang pertama tadi short sebelum ditekan. Berarti kalau short sebelum ditekan itu shortnya terjadi di jalur V-bed ya. Untuk short setelah switch on off, short 0 sampai 20 mA itu di area IC power. Nah ini pahami. Ini menurut pengalaman saya. Ini bukan reka-reka tulisan biasa. Ya inilah menurut pengalaman saya. Jadi pengalaman seorang otodidak ya. Makanya saya jadikan. Ini nggak ada di Google. Di Google pemahamannya nggak seperti ini. Dan ini sudah saya rangkum. Di Google pemahamannya nggak seperti ini. Bisa sobat-sobat Teknisi Musafir cek ya. Ini langsung di lapangan ya. Jadi ya short dari 0 sampai 20 mA itu terjadi di blok IC power. Nah ini pahami.
Apakah itu positif IC powernya? Belum tentu. Jadi bisa jadi perangkat pendukung atau fitur pendukung ya, seperti kapasitor ya, lilitan itu. Jadi nggak langsung vonis IC power, kita cek dulu perangkat pendukungnya ya, sebelum menganalisa langsung ke IC power ketika short di 0 sampai 20 mA ini. Lalu yang short 20 sampai 40 mA itu di blok IC CPU. Apakah itu IC CPU-nya? Ya belum tentu. Makanya kita lakukan pengecekan secara berkala. Kita cek perangkat pendukungnya dulu ya, seperti itu tadi kapasitor ya. Yang ada kan biasanya IC CPU itu baik power ataupun CPU itu dikelilingi oleh prajurit-prajuritnya. Ya seperti kapasitor ya, dioda, lilitan ya, biasanya itu lilitan sih, kapasitor dan lilitan itu yang sering ya. Nah itu, jadi untuk 20 sampai 40 mA itu short di IC CPU. Nah, materi ini kan penting. Jadi kalau ketika kita menangani kasus 20 sampai 40 mA, maka kita sudah bisa simpulkan. Maka cek di bagian IC CPU dulu. Sebelum vonis IC CPU, cek dulu bagian-bagian atau perangkat pendukungnya ya. Apabila di perangkat pendukung itu tidak jadi, baik di blok IC power, CPU ya, berarti sudah dipastikan itu IC-nya ya, bukan perangkat pendukungnya. Lalu short di 40 sampai 80 mA. Itu terjadi di IC eMMC. Nah ini short setelah switch on off ya materinya ya. Short setelah ditekan switch on off atau tombol on off. Jadi ketika sobat-sobat teknisi musafir menemui short setelah ditekan tombol on off 40 sampai 80 mA, itu terjadi di blok IC eMMC. Paham ya? Jadi jangan dulu, ini kuncinya, jangan dulu vonis IC power, IC CPU, IC eMMC sebelum melakukan pengecekan secara berkala di area IC power, CPU dan eMMC. Ya contohnya itu tadi, seperti kapasitor dan lilitan dan lainnya. Kan banyak itu ya, prajurit-prajuritnya. Paham ya, sobat-sobat teknisi musafir? Jadi ini boleh dicatat, boleh ya. Tinggal dicatat ya, screenshot kan bisa ya. Nah sekarang kita akan belajar menganalisa ya. Kita akan belajar menganalisa. Ini diagram sudah lama, tetapi ini modul ya, modul untuk mempermudah sobat-sobat teknisi musafir khususnya pemula untuk menganalisa short ya. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin, ini short di materi short dianalisa di jalur VBAT ya. Kemarin itu kan pemahaman tentang VBAT ya. Dan ini cara menganalisa ya, atau cara mencari short di jalur VBAT. Sudah saya jelaskan bahwa komponen yang dilalui jalur VBAT itu power, audio, IC PA atau sinyal ya, IC Bluetooth, charging dan WiFi. Sini nggak ada ya, nggak komplit. WiFi ya, WiFi itu dia dilalui oleh jalur dari VBAT. Nah, sebelum jalur VBAT ini masuk ke blok power, audio, PA, Bluetooth, charger ya, atau cas, WiFi, dia terhubung atau dihubungkan dengan, nah ini adalah lambang resistor. Jadi resistor itu fungsinya untuk menghubungkan jalur VBAT ya menuju power, audio, PA, Bluetooth, charging dan WiFi. Paham ya? Jadi sebelum terhubung ke IC power itu kan melalui beberapa perangkat ya atau pendukung ya, seperti kapasitor, lilitan ya. Di sini kan banyak ya. Sebelum masuk ke power loh ya. Jadi sebelum arus VBAT itu masuk ke power, itu dia diterima dulu atau disambut dulu dengan resistor, kapasitor, lilitan ya, dioda, itu pasti ada. Itu begitu juga di audio, PA, Bluetooth dan charger, charger dan WiFi ya, sama. Sebelum VBAT, arus VBAT ya itu masuk ke IC power, audio, PA, Bluetooth, charging dan WiFi, dia disambut oleh kapasitor ya,
dioda lilitan. Jadi resistor ini tugasnya itu untuk menyambungkan ya. Jadi basa sederhananya piye ya, ben poenak no. Jadi resistor ini tugasnya untuk menyambungkan arus ya, suatu arus kepada komponen lainnya. Apabila semene ya sedang, biar nggak terlalu kecil ya. Ya, apabila sobat-sobat teknisi musafir melakukan analisa atau pengecekan short di area feedback, kan sudah paham nih. Oh, feedback itu komponen yang dilalui feedback itu power, audio, PA, Bluetooth, charging. Nah, kebetulan masih pemula, kan masih bingung sebelum ditekan on off short ya di jalur feedback, sing ngendi sing perlu tak eksekusi, kan bingung toh ya. Nah, ini akan saya berikan trik ya, makanya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Ini kan jalur feedback ya, ketika kita hubungkan dari positif BSI negatif ke power supply, apabila itu terjadi short, maka ya jarum ampere akan naik ya. Kese ben paham. Nah, maka jalur jarum ampere itu akan naik ya sebelum ditekan on off loh ya. Feedback itu kuncinya atau rumusnya, sebelum ditekan on off jarum ampere naik itu sudah pasti di area feedback. Nah, untuk cara analisanya, silahkan sobat-sobat teknisi musafir copot dulu resistor. Sebagai contoh nih ya, short di jalur feedback, kita kan belum tahu yang mana ini, di komponen mana ini yang short, biangnya yang mana ini. Lakukan dulu pencopotan di resistor. Nah, contoh power ya, short, terjadi short, terus sobat-sobat teknisi musafir copot resistor yang menghubungkan jalur feedback ke blok power, copot resistornya, yes, copot. Apabila masih terjadi short, berarti bukan di area IC power. Pahami? Apabila resistor penghubung jalur feedback ke power itu sudah dicopot tapi HP tetap short, berarti bukan di area atau di blok IC power. Lakukan analisa berikutnya. Copot resistor di bagian blok IC audio. Ya, lakukan ya. Bila dicopot kok HP masih short sebelum ditekan power, berarti kesimpulannya itu bukan di blok audio yang shortnya. Pahami ya? Karena kalau resistor ini dicabut, kan otomatis blok audio itu tidak terhubung toh ya. Yang menyuplai arus dari baterai menuju audio melalui jalur feedback itu ya resistor ini loh. Penghubungnya, jembatane ya, cara mudah dipahami, jembatane. Lah lek cara jembatane iki dicopot, lah piye lek arep nyebrang, kan angel. Nah, ini sebagai penghubung. Nah, apabila short tadi sudah ya, apabila short di jalur feedback, yang pertama tadi resistor dicabut di blok power masih short, pasang lagi, berarti bukan di blok IC power. Lalu di blok IC audio resistor juga udah dicopot tapi tetap short HP, berarti bukan di blok audio. Terus lakukan lagi. Oh, apa nang IC PA ya, copot resistornya dulu. Pemahamannya, copot resistornya dulu. Ketika udah dicopot resistor penghubung jalur feedback ke blok IC PA, kok HP tetap short, pasang lagi. Oh, berarti mungkin di IC Bluetooth. Nah, cabut dulu resistornya. Apabila resistornya dicabut, short hilang, nah berarti sudah ditemukan titik terang short itu di blok IC Bluetooth. Nah, gue kan penak dipahami toh? Mudah dipahami kan? Ketika resistor dicabut terus short nggak ada, berarti sudah menemui titik terang bahwa short terjadi di blok IC Bluetooth. Nah, copot dulu ya, copot dulu resistornya, copot. Lalu lakukan pengecekan sebelum vonis IC Bluetooth, pahami ya, baik itu di power tersangkanya, di blok power, audio, PA, Bluetooth, charging, WiFi, jangan vonis dulu IC-nya, pahami ya, vonis dulu, jangan vonis dulu IC-nya. Jadi lakukan dulu pengecekan secara berkala di perangkat pendukung
sebelum ke IC ya, kapasitor, lilitan ya. Resistor enggak, resistor itu penghubung, dia enggak short ya. Resistor itu penghubung. Jadi kalau resistor dicopot ya, jalur VBAT menuju Bluetooth ini tadi atau yang lainnya, komponen lainnya itu ya enggak aktif, karena resistor itu tugasnya untuk menghubungkan. Beda dengan kapasitor, lilitan dan dioda, dia sebagai tahanan ya. Nah, tadi kan sebagai contoh titik terangnya di Bluetooth, karena resistor udah dicabut, shortnya hilang. Cabut dulu resistor, lakukan pengecekan di kapasitor. Dan yang sering terjadi ya, sobat-sobat teknisi musafir pemula, yang sering terjadi itu short di area kapasitor. Itu menurut pengalaman loh ya, bukan menurut materi belaka, menurut pengalaman. Jadi short di area kapasitor. Jadi lakukan pengecekan di area kapasitor. Apabila dilakukan pengecekan dengan multitester ya, multitester, itu jarum analognya itu loss ya, langsung banting ke kanan, maka itulah tersangkanya. Jadi caranya gimana? Copot kapasitor yang short itu, copot, boleh diganti boleh enggak ya, copot, lalu pasang lagi resistornya. Nah, kalau tersangkanya sudah ketemu, short di jalur VBAT itu di area IC Bluetooth, dilakukan pengecekan secara berkala sudah, dan kapasitornya ketemu ya, yang short. Nah, pengecekan lakukan dengan multitester analog ya, biar maksimal. Apabila jarumnya itu loss ya, itulah tersangkanya, maka cabut saja, lalu hubungkan kembali atau pasang kembali resistornya, maka kasus selesai. Guru nunggu loh asli ini. Mudah, ada ya, nanti akan saya buatkan trik cara mencari jalur VBAT tanpa melihat skema ya, nanti insya Allah akan saya buatkan. Jadi dukung terus channel Teknisi Musafir, insya Allah kita akan belajar bersama. Jadi paham ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Jadi apabila terjadi short, maka lakukan pencopotan dulu di resistor di setiap blok power, audio, PA, Bluetooth, charging. Apabila resistor dicopot, short hilang, entah itu di power, audio, PA, Bluetooth, charging atau WiFi, ya disitulah blok tersangkanya. Kita tinggal cari kapasitor yang short. Apabila sudah ketemu, copot, pasang lagi resistor, done. Itu materinya. Jadi mudah-mudahan materi singkat tersebut ya bisa bermanfaat ya. Ya mohon maaf ini kecepatan ya. Penjelasannya kecepatan ya, urung ngopi juga. Jadi paham ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Lalu ada tambahan ya dari saya sebelum saya tutup videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cek konsumsi arus ya, cek konsumsi arus. Biar apa ya? Biar enggak menerka-nerka ya. Ini menurut pemahaman. Jadi 20 mA ketika ditekan tombol power kok jarum di tak kayak isisan pengertian nih, langsung tak kayak gambar power supply ben podo paham. Nah ini ya, 0 sampai 20 mA ketika ditekan tombol on off, jarum ampere ini naik 0 sampai 20, itu berarti blok power atau IC power sudah bekerja. Paham ya? 0 sampai 20 mA blok power sudah bekerja. Kalau ditekan tombol on off kok blok power apa namanya, konsumsi arusnya ya, konsumsi arusnya nggak nyampe 20 mA, berarti powernya bermasalah, IC powernya bermasalah. Itu untuk konsumsi arus loh ya. Jadi ketika sobat-sobat Teknisi Musafir melakukan pengecekan dengan power supply, ketika ditekan tombol on off menunjukkan 20 mA, itu berarti IC power sudah bekerja dengan baik. 40 mA blok CPU sudah aktif, sudah menerima 40 mA. Paham ya? 40 mA blok CPU sudah aktif, berarti CPU sudah bekerja, nggak ada masalah, 40 mA. Nah 60 mA ya, 60 mA itu blok dari 60 mA ya, blok memori ya, memori sudah aktif. Ini kurang tadi saya nulisnya, blok memori ya.
Tak tambahi ben ora bingung. Memori. Nah ini ya. Nah 60 mA blok memori sudah aktif. Memori dari mana? Memori dari CPU. Karena CPU itu ada dua kontrol ya. Jadi disediakan memori NAND flash. Jadi di CPU itu ada dua kontrol, ada memorinya. Jadi 60 itu memori dari CPU itu sudah menyambut ya, atau sudah aktif. Nah 80 mA, nah ini 80 mA sampai 1 ampere, 80 mA sampai 1 ampere, IC eMMC ya, IC eMMC atau RAM itu sudah menyambut. Dan biasanya kalau udah 80 mA sampai 1 ampere, HP itu sudah hidup. Kita bisa menyentuhnya ya, kita bisa masuk ke menu, kita bisa melakukan pengecekan yang lainnya. Nah itu untuk konsumsi arus ya. Jadi pahami, 20 mA block power itu sudah aktif, berarti power sudah bekerja dengan baik. Naik ke 40 mA blok CPU sudah menyambut, berarti CPU, IC CPU itu sudah bekerja dengan baik atau aktif. 60 mA CPU disambut oleh blok memori yang ada di CPU, karena CPU itu ada dua kontrol, ada memori ya, NAND flashnya. Nah itu. Nah 80 mA kinerja CPU ini sudah disambut oleh RAM atau eMMC. Biasanya jarum itu bergoyang-goyang ya, goyang apa? Goyang ngebor. Bergoyang-goyang ya. Nah itu tandanya HP sudah hidup dan bisa digunakan dengan baik ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi Musafir. Kok kakek ngomong malah mumet kok sampean. Jadi yang belum paham ya silahkan diulang-ulang videonya ya. Ya inilah pemahaman saya, inilah pengalaman saya, sesuai pengalaman ya. Jadi kalau sampean nyari materi di Google ruwet ada tapi ruwet, dan ini saya mencoba berdasarkan pengalaman. Jadi ya saya rangkum sekecil-kecilnya, saya kompres sekecil-kecilnya untuk mempermudah sobat-sobat teknisi Musafir, tentunya yang pemula ya. Mungkin itu saja ya. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di grup ya, atau di kolom komentar YouTube. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.